Sepertinya ada gangguan ya dari Pak Tarmizi. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua dulu. Masih ada 2 menit sebelum kita mulai. Kalau Dokter Adri, Pak Adri lagi fokus di penelitian apa, Pak? Di WPI ya? Ya, WPI, Pak. Hmm. Ya, kebetulan di sini saya fokusnya tidak ke arah lingkungan ya, seperti Saudara Tarmizi. Nah, karena memang penelitian S3 saya kemarin itu kan lebih ke material fungsional kan, material yang dimanfaatkan untuk lingkungan. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya mencoba untuk mengkaji sebenarnya bagaimana material yang saya desain kemarin itu di S3 itu diaplikasikan sebagai flexible solar cell. Jadi selama ini kan solar cell itu kan dia rigid ya, kayak kaku dia. Nah, saya mencoba untuk mempelajari bagaimana kita bisa mendesain solar cell itu agar bisa dia fleksibel, sehingga nantinya harapannya itu bisa diletakkan di berbagai media, bisa di jalan, bisa di permukaan ya seperti mobil ataupun di permukaan-permukaan benda lainnya gitu. Nah, lebih ke mempelajari mechanical properties-nya lah, lebih ke mechanical properties. Ketika nanti kita buat dia di media yang tidak rata, apakah ada terjadi crack ataupun pecah dari material yang saya desain itu. Lebih ke material engineering lah sebenarnya. Wah. Oke, berarti kedua pembicara ini setidaknya masih berkaitan dengan lingkungan ya. Yang satu tadi terkait dengan limbah plastik, dikonversi atau dimanfaatkan. Sedangkan Dokter Adri ini energi baru terbarukan, intinya begitu ya Pak ya? Iya, lebih kurang seperti itu. Oke, mantap. Kalau begitu, saya lihat tadi Pak Tarmizi sudah gabung lagi ya Pak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.15. Kita langsung mulai saja untuk materi pertamanya. Saya stop presenting dulu. Oke, untuk materi yang pertama terkait dengan menggali ide dan menuangkannya dalam kerangka penelitian. Untuk materi yang pertama pada Dr. Tarmizi Taher, saya persilakan. Cek. Oke. Ya Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Raden Putra atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa sedikit sharing dan belajar nanti bersama teman-teman sekalian ya. Baik, tadi karena sudah diperkenalkan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan via email yang tadi sudah dibagikan sama panitia ya. Jadi baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama untuk Halo Pak Putra, apakah bisa dilihat slide saya? Bisa Pak, di slideshow saja Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba
mengulik gitu ya, atau membahas tentang bagaimana cara menggali ide riset dan menuangkan ke dalam suatu kerangka penelitian. Pak Putra, nanti kalau misal suara saya tidak jelas, tolong diingatkan ya. Baik Pak, siap Pak. Oke. Oke, ada 4 poin utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana menggali ide penelitian yang menarik tentunya ya. Dan yang kedua adalah bagaimana mencari sumber dan referensi terkait dengan ide penelitian yang kita ajukan, kemudian bagaimana mengelola referensi tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana menuangkan ide penelitian yang sudah kita peroleh ke dalam suatu kerangka penelitian. Oke, baik, yang pertama tentang bagaimana cara menggali ide penelitian. Sebelum lebih lanjut kita berbincang tentang ide penelitian ini, alangkah lebih baiknya kalau kita pelajari terlebih dahulu ide penelitian tersebut secara lebih mendalam lagi ya. Jadi ibaratnya gini, kita analogikan kalau kita ingin mencari ide memasak, misalnya kita ingin mencari ide tentang masak nasi goreng, tentu kita kan perlu tahu terlebih dahulu ya nasi goreng itu apa, gitu, bahan-bahannya apa dan lain sebagainya. Sama seperti kita mencari ide penelitian, kita harus kulik terlebih dahulu penelitian itu sebenarnya apa, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu penelitian itu dasarnya apa, maka kita akan dengan mudah mencari ide terkait dengan penelitian itu tadi. Nah, jadi oke, kita lanjut terkait dengan penelitian itu apa sebenarnya. Secara umum gitu, kita dapat simpulkan, kita bisa membuat pengertian yang general bahwasanya penelitian itu pada dasarnya adalah problem solving atau solving a problem atau pemecahan masalah. Jadi tujuan dari suatu penelitian itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya penelitian itu pada dasarnya adalah solving a problem atau memecahkan masalah, maka ketika kita ingin mencari ide penelitian, maka sebenarnya kita sedang mencari ide untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ide tentang memecahkan masalah? Tentu yang pertama kita harus punya masalah ya. Jadi kita harus cari dulu masalahnya apa. Seperti itu. Kalau kita mau menentukan ide penelitian yang menarik, maka pada dasarnya kita harus mencari masalah-masalah yang menarik, seperti itu. Tentu masalah ini adalah masalah-masalah yang terkait dengan bidang keilmuan kita atau bidang studi kita. Dan berikut merupakan beberapa tips yang dapat kita ikuti untuk mendapatkan suatu ide penelitian yang menarik. Yang pertama yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus mempunyai masalah terlebih dahulu. Kita harus menentukan masalahnya apa nih yang perlu kita selesaikan gitu dalam melalui penelitian yang akan kita lakukan, seperti itu. Jadi ketika kita sudah menemukan penelitian, contohnya saja misalnya karena saat ini saya sedang menekuni penelitian di bidang pengelolaan sampah plastik, saya akan contohkan bahwasannya masalah plastik adalah masalah lingkungan yang paling dasar saat ini, seperti ini. Jadi di mana plastik ini sudah menjadi sumber pencemaran yang luar biasa sekali, tidak hanya di darat tapi juga di laut, gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan masalah yang menarik, maka sebenarnya kita sudah memperoleh ide penelitian yang ya sudah memecahkan 50% dari masalah menemukan ide penelitian. Jadi pertama adalah temukan dulu masalah yang menarik, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah menemukan masalah ya, saya ambil contoh di sini bahwa saya menemukan suatu masalah yang cukup menarik, yaitu mengenai sampah plastik, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya atau tips selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan brainstorming terkait dengan ide penelitian yang sudah kita peroleh tadi itu, atau dengan masalah yang kita peroleh tadi.
Nah, brainstorming ini kita bisa lakukan dengan berbagai hal ya, dengan berbagai cara, misalnya dengan diskusi, dengan dosen, dengan para ahli, dengan teman-teman di kelas dan lain sebagainya terkait dengan masalah yang kita temukan tersebut. Bagaimana dengan masalah tersebut? Bagaimana pandangan mereka? Apakah masalah tersebut juga menarik perhatian mereka dan lain sebagainya? Karena kita juga perlu pandangan orang lain terhadap apa yang sudah kita temukan, ya, terkait dengan masalah yang sudah kita temukan. Kita juga perlu pandangan dari orang lain terkait dengan masalah tersebut. Kalau orang lain juga menganggap bahwa masalah tersebut menarik, maka berarti masalah kita itu juga menarik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan brainstorming dan kita yakin bahwasanya masalah yang akan kita teliti itu menarik, maka kita harus menimbang proporsionalitasnya. Jadi proporsionalitas di sini yang saya maksudkan adalah kita harus mulai menentukan, ketika awalnya tadi problemnya itu adalah terlalu umum, misalnya sampah plastik, kita coba menurunkan lagi ke hal-hal yang lebih proporsional. Jadi supaya nanti ide penelitian kita itu tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Karena kalau terlalu luas, nanti yang pertama pasti kita memerlukan waktu yang lama, seperti itu ya. Kemudian perlu dana riset yang besar dan nanti menjadi tidak terarah seperti penelitiannya, karena idenya terlalu luas. Dan yang kedua, juga tidak boleh terlalu sempit, karena kalau terlalu sempit, maka nanti data yang kita peroleh menjadi sangat sedikit sekali, seperti itu. Dan itu akan menjadi keterbatasan, seperti itu. Jadi kita harus merancang ide penelitian itu secara proporsional, tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Nah, oke, ketika tadi sudah menemukan masalah, kita sudah melakukan brainstorming dan yakin bahwa penelitian kita itu menarik, kita sudah melakukan berbagai macam pertimbangan dan menyusutkan ide pokok penelitian kita sehingga bersifat lebih profesional. Maka yang selanjutnya adalah kita memastikan bahwasanya ide penelitian kita itu bersifat novel atau memiliki keterbaruan, seperti itu. Jadi kalau ide penelitian kita itu ternyata sudah dilakukan orang lain, maka kita tidak perlu lagi melakukan penelitian itu, kita cukup baca saja. Jadi ketika ada sampah plastik, maka yang sudah dilakukan orang seperti ini, ya kita tinggal baca saja. Kemudian kita bisa komparasikan dengan penelitian. Jadi kalau misalnya penelitian kita tidak memiliki novelty, tidak keterbaruan, maka ya jangan dilakukan. Jadi usahakan sebisa mungkin penelitian yang akan kita lakukan itu memiliki novelty atau keterbaruan. Meskipun novelty juga ada tingkat-tingkatannya ya. Cukup kalau untuk skripsi, yang penting sedikit berbeda lah, seperti itu ya. Tidak keseluruhannya berbeda, maksudnya bukan suatu hal yang totally new gitu, tidak suatu hal yang totally baru, tapi paling tidak ada sedikit inovasi di dalamnya, seperti itu. Seperti ya dalam hal penelitian juga kita menerapkan istilah sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, seperti itu. Jadi cukup sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, nah selanjutnya bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya ide penelitian yang kita miliki itu memiliki keterbaruan? Maka kita perlu melakukan upaya selanjutnya, yaitu kita perlu melakukan studi literatur atau mencari referensi-referensi terkait dengan ide penelitian yang kita pilih, seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan, misalnya seperti yang ide penelitian saya tadi adalah terkait dengan pengelolaan limbah plastik, seperti itu ya. Jadi kita bisa jadi literatur terkait dengan ide penelitian tersebut, dan
ya kita bisa pilih misalnya orang lain tuh yang sudah dilakukan orang lain sudah sejauh mana seperti itu. Nah, saat ini sudah sampai di tahap mana pengelola limbah plastik itu. Nah, kita nanti harus berangkat dari situ, berangkat dari keterbatasan yang sudah dilakukan orang lain, dan sehingga kita nanti mempunyai novelty seperti itu. Nah, untuk melakukan studi literatur ini ada beberapa cara ya. Tapi ya sebenarnya sistemnya sama seperti kita sehari-hari menggunakan search engine gitu ya, mencari apapun sekarang kan gampang. Mencari informasi apapun sekarang di internet gampang sekali, kita bisa buka Google dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan informasi tentang apa yang mau kita cari itu mungkin dalam hitungan detik seperti itu ya. Tapi ketika kita berbicara tentang penelitian, maka kita harus lebih spesifik lagi. Kita tidak bisa menggunakan Google. Dan kita perlu menggunakan search engine yang lebih spesifik yang terkait dengan materi-materi penelitian. Jadi pertama kita bisa menggunakan untuk melakukan studi literatur, kita bisa mencari di database atau database search. Nah, database atas penelitian itu ada banyak sekali sebenarnya, tapi paling tidak nanti saya akan membahas tentang 3 database yang umum digunakan saat ini, yang paling banyak digunakan di dunia seperti itu ya. Pertama itu adalah Google Scholar. Kalau Google Scholar ini bisa kita akses secara gratis seperti itu ya. Akan tetapi ketika kita menggunakan Google Scholar ini quality-nya tidak terjamin seperti itu ya, karena artikel-artikel yang ada di Google Scholar ini tidak hanya berasal dari sumber-sumber yang kredibel, tapi sumber-sumber yang tidak kredibel juga bisa masuk ke dalam Google Scholar ini. Yang selanjutnya, database yang selanjutnya adalah Scopus. Nah, Scopus ini merupakan database referensi atau reference database penelitian yang memiliki kredibilitas yang cukup tinggi, karena artikel-artikel yang tersedia di database-nya Scopus ini sudah mereka pilah-pilah, sudah mereka saring seperti itu ya, sehingga hanya artikel-artikel atau referensi-referensi yang memiliki tingkat kredibilitas yang cukup tinggi yang bisa masuk ke dalam database mereka. Alamatnya bisa kalian buka di scopus.com ya. Dan yang selanjutnya itu yang memiliki tingkat kredibilitas paling tinggi itu ada Web of Science. Jadi di Web of Science ini referensi-referensi yang mereka sediakan itu memiliki kredibilitas yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata dalam arti hanya artikel-artikel dengan kualifikasi tertentu yang mereka sediakan seperti itu. Dan websitenya ada di www.webofknowledge.com. Tetapi Web of Science ini tidak bisa kita akses secara gratis. Kita perlu subscription atau langganan ya. Saya tidak tahu apakah ITERA punya langganan atau tidak. Nanti kalian bisa cek di perpustakaan ya. Tanya aja sama orang perpustakaannya, ITERA langganan Web of Science atau tidak, seperti itu. Oke, selain searching atau mencari di database, kita bisa juga langsung searching di publisher-nya atau di publisher search, mencari referensi di publisher seperti itu. Ini lebih spesifik lagi ya, kalau misalnya tadi di database ketika kita mencari suatu referensi, misalnya saya mau mencari referensi tentang plastik atau pengolahan sampah plastik gitu ya, hasilnya itu bisa artikel-artikel yang diterbitkan oleh publisher ini, besar ini. Tapi kalau kita search-nya di spesifik publisher atau publisher tertentu, maka artikel yang dapat kita peroleh adalah artikel-artikel yang hanya diterbitkan oleh publisher ini saja, tidak secara global seperti itu. Yang pertama itu ada Elsevier, itu websitenya di www.sciencedirect.com.
Yang kedua itu ada Wiley, itu bisa kalian buka di online-library.wiley.com. Yang ketiga itu ada Springer di link.springer.com. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman 4 ini adalah publisher yang paling besar saat ini. Yang 4 itu ada Tyler and Francis di tenoffonline.com, seperti itu. Nah, kalau kita ingin lebih spesifik lagi mencari referensi tentang ide penelitian kita bisa melakukan journal search. Jadi kita mencari artikel referensi di jurnal tertentu yang sesuai dengan ide penelitian kita. Jadi misal saya punya ide penelitian tentang pengelolaan sampah plastik seperti itu ya. Jadi saya bisa cari jurnal-jurnal yang terkait dengan baik itu pengolahan sampah seperti waste management ataupun terkait dengan sampah dengan plastik, itu terkait dengan polimer dan lain sebagainya. Dan berikut merupakan tapi itu sesuaikan dengan bidang penelitian kita ya, jadi nanti hasilnya akan lebih spesifik lagi. Dan di bidang environmental sciences berikut merupakan jurnal-jurnal yang memiliki impact faktor tertinggi di dunia saat ini, atau jurnal-jurnal yang memiliki kualitas paling tinggi di dunia saat ini, seperti ada Energy and Environmental Sciences, ada Nature, Climate Change, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa buka masing-masing di websitenya seperti itu. Di websitenya jurnal itu. Jadi ketika kita melakukan jurnal search, maka nanti hasil referensi kita itu yang kita peroleh itu menjadi lebih spesifik lagi seperti itu. Nah, tadi setelah kita mendapatkan ide, kita juga sudah mencari referensinya. Nah, bagaimana sekarang mengelola referensi itu sehingga nanti kita bisa dapat dengan mudah menggunakan referensi itu untuk membuat kerangka penelitiannya. Jadi terkait dengan referensi itu perlu kita kelola ya, seperti itu. Jadi jangan hanya kita download saja, tapi akhirnya ketika kita mau membuat suatu kerangka penelitian kita bingung, wah jurnal yang mana ya saya mau gunakan di bagian pendahuluan atau latar belakang misalnya, atau artikel yang mana atau referensi yang mana yang kita mau gunakan di bagian metodologi misalnya. Kalau tidak kita kelola maka kita akan bingungan sendiri. Oleh karena itu kita perlu mengelola referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan. Nah, pengelolaan ini bisa kita lakukan secara manual ataupun jika menggunakan aplikasi. Kalau kita mau kelola secara manual juga kita bisa kelompokkan. Misalnya kita sudah mendapatkan referensi dalam bentuk file PDF, misalnya kita bisa kelompokkan dalam folder, tapi itu biasanya sekali. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini untuk mengelola referensi. Sebenarnya saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, seperti Zotero, ada Mendeley, ada EndNote, ada Papers. Pengalaman saya pribadi ya, jadi EndNote itu merupakan aplikasi yang yang terbaik ya yang ada saat ini untuk mengelola reference manager. Hanya saja nanti kalau kalian ingin menggunakan EndNote harus bayar aplikasinya, seperti itu. Kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan aplikasinya. Tapi kalau aplikasi yang lain seperti Zotero, Mendeley, dan lain sebagainya itu kita bisa menggunakannya secara gratis. Tapi ya masih EndNote menurut saya masih yang terbaik. Contohnya adalah yang seperti ini ya. So, nanti kita bisa demonstrasikan sedikit ya terkait dengan bagaimana mengelola referensi, memperoleh referensi dan mengelola referensi ya. Jadi misal di sini saya contohkan ya. Oke, tadi kita mau ke ini adalah website dari Google Scholar ya.
Jadi kalau Google Scholar ini bisa kita akses secara gratis. Dan yang kedua itu ada Web of Science dulu deh. Nah, kalau Web of Knowledge ini perlu subscription khusus. Jadi karena di sini kampus tempat saya berada saat ini berlangganan, jadi kita bisa melakukan database search gitu. Misalnya saya mau mencari referensi terkait dengan plastik pyrolysis gitu ya. Search seperti itu. Nah, maka referensi-referensi yang kita dapatkan di sini, yang ada di sini tuh sudah terjamin kredibilitasnya. Jadi Web of Science ini dia hanya memasukkan referensi-referensi yang dari jurnal-jurnal yang berimpact faktor seperti itu. Jadi sebagai contoh saja ini gitu ya. Nah, misalnya pilih, saya mau ambil referensi yang ini. Oke, ini kalau di database-nya tidak lengkap ya. Kalau database-nya dia hanya menyediakan judul dan juga abstrak paling tidak mereka sediakan. Nah, kalau kita ingin, saya ingin perkenalkan dulu, ada aplikasi saat ini yang sangat membantu sekali, yang namanya adalah Copernio. Jadi kalau kita menginstal aplikasi Copernio, di website-nya di copernio.com gitu ya. Kalian bisa akses di situ. Nah, nanti di browser kita akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan Copernio, kalau kita punya akses ke artikel yang ini, maka kita disediakan ada menu di sini. Ketika kita klik, kita akan langsung diarahkan ke file PDF dari referensi yang kita pilih tersebut. Seperti itu. Nah, nanti di sini kita bisa download filenya, PDF-nya, atau kita bisa langsung export atau bisa saya ekspor ke EndNote. Jadi saya bisa langsung masukkan ke EndNote-nya. Dan itu tadi beberapa demonstrasi bagaimana cara melakukan reference search seperti itu, mencari referensi. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pengelolaan referensi. Nah, jadi di sini saya mencontohkan, saya menggunakan EndNote. Jadi referensi-referensi yang kita sudah kumpulkan tadi, kita cukup import saja ke dalam aplikasinya. Nah, nanti di aplikasinya ini kita bisa buat folder-folder seperti ini. Jadi misalnya kalau teman-teman membuat skripsi gitu ya, nanti kan di skripsi itu ada terbagi-bagi lagi yang nanti kita akan bahas gitu ya. Mulai dari latar belakang hingga nanti ujungnya ada kesimpulan. Misal kalau kita dapat referensi ini, misalnya ini ya, sini kita juga bisa langsung baca PDF-nya. Jadi kita mendapatkan informasi ini misalnya, apa ini? Misalnya kita pilih aplikasi ini, oh ini mau kita folder aja di sini, buat folder terkait misalnya latar belakang seperti. Jadi nanti kita akan lebih mudah lagi dalam menggabungkan antara referensi dengan kerangka penelitian kita seperti itu. Oke, balik lagi ke slide. Jadi itu tadi terkait dengan bagaimana. Waktunya 10 menit lagi ya Pak Tarmizi. Oke. Jadi terkait dengan ketika kita sudah mendapatkan ide penelitian, kita sudah mendapatkan sumber referensi dari ide penelitian tersebut, kita juga sudah mengelola referensi tersebut. Nah, yang selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengkonvert atau mengkonversi ide penelitian dan referensi tersebut ke dalam suatu kerangka penelitian seperti itu ya. Jadi ini ada bagan gitu ya, bisa dibilang bagan atau kerangka penelitian secara umum gitu ya, kerangka penelitian secara keseluruhan yang bisa kita buat seperti itu ya. Jadi mau jenis penelitian apapun, baik itu skripsi, disertasi atau segala macam, maka
kerangka umumnya adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah abstrak. Kerangka itu nanti ya sekarang biasanya umumnya skripsi pun sudah menggunakan bisa dari latar belakang, ada tujuan penelitian dan lain sebagainya, tergantung jenis penelitian yang mau kita lakukan. Nah, ini unik nih, kalau kita bisa lihat di sini bentuknya kan trapesium ya. Nah, nanti ujungnya juga ini menyempit seperti itu, menyempit kemudian ini melebar. Jadi mulai dari introduction itu, di bagian introduction, metodologi, hasil, dan diskusi, biasanya ini digabungkan ya, hasil dan pembahasan seperti itu. Nanti pada ujungnya adalah conclusion. Nanti akan kita bahas secara lebih spesifik makna dari bentuk bagian ini. Oke, yang pertama adalah bagaimana menyusun latar belakang penelitian yang baik seperti itu ya. Setelah kita tadi mendapatkan ide penelitian, kita juga sudah mempunyai referensi yang cukup, maka kita bisa tuangkan itu ke dalam suatu latar belakang. Ini latar belakang itu adalah kita menceritakan kenapa kita melakukan penelitian tersebut seperti itu ya. Kan tapi lebih spesifiknya kan seperti ini. Jadi pola dari latar belakang penelitian itu adalah seperti ini. Jadi seperti segitiga yang dibalik. Jadi ada bagian atas itu yang lebih luas gitu. Jadi kita mulai dari sesuatu yang general seperti itu. Ya. Di sini saya jelaskan bahwasanya kita harus mengemukakan problem yang akan mau kita atasi seperti itu ya. Seperti saya kalau di bidang saya tadi itu saya akan mencoba mengatasi permasalahan limbah plastik. Kita bisa mulai dengan limbah plastik. Seperti bahaya-bahayanya, dan juga kita harus mengemukakan kenapa riset yang akan kita lakukan itu penting seperti itu ya. Jadi ya kenapa riset kita penting ya, kita terkaitkan dengan masalahnya. Jadi karena ada masalah ini misalnya, kalau tidak ditangani maka dampaknya akan seperti ini di lingkungan. Terus nah, setelah kita mengemukakan masalah dan juga urgensi dari penelitian kita, maka yang selanjutnya adalah kita juga harus mengemukakan penelitian yang sudah ada saat ini, sudah sejauh mana kontribusinya penelitian yang ada saat ini seperti itu ya. Yang sudah dilakukan orang lain tuh apa-apa saja. Nah, kita selanjutnya adalah kita menyampaikan gap atau gap ya. Gap itu kalau di Indonesia kan apa? Jarak ya. Ya, adalah kekosongan seperti itu ya. Jadi yang sudah dilakukan orang sudah sejauh ini yuk. Ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti itu. Yang akan kita perbaiki di penelitian kita, atau yang akan kita lakukan di penelitian yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi misal nih, saya akan meneliti tentang pengolahan limbah plastik. Saat ini yang sudah dilakukan orang, limbah plastik itu ya didaur ulang, misalnya dijadikan bahan apa gitu ya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan permasalahan secara khusus atau secara keseluruhan. Masih ada masalah-masalah lain yang timbul seperti itu ya. Nanti jadi masalah lagi. Karena itu kita akan memperkenalkan ide baru kita di bagian ini. Jadi masalah ataupun gap apa yang akan mau kita isi gitu untuk menyelesaikan permasalahan utama kita yang di atas seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang selanjutnya kita bisa mendeskripsikan lebih rinci dari penelitian kita, misalnya dari tujuan, dari aim atau maksud dan tujuan penelitian kita, latar belakang. Ya, paling tidak kita di bagian ujung kita harus spesifik yang akan kita lakukan itu apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu setelah latar belakang, saya coba menyusun terkait dengan maksud dan tujuan penelitian. Nah, biasanya maksud penelitian ini banyak orang menganggap bahwasanya maksud dan tujuan penelitian itu sama, tapi sebenarnya tidak sama. Maksud penelitian itu tidak sama dengan tujuan penelitian. Yang dimaksud dengan maksud penelitian, ya, jadi yang dimaksud dengan maksud penelitian itu adalah
jawaban atas pertanyaan what are you doing. Jadi apa yang kamu lakukan itulah maksud penelitianmu. Tapi kalau tujuan penelitian itu adalah jawaban atas bagaimana kamu melakukan penelitian itu. Seperti kalau di organisasi itu ada istilah apa ya? Ada istilah visi dan misi ya. Seperti kalau visi itu maksud penelitian, kalau misi itu adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai maksud dari penelitian seperti itu ya. Dan di sini tujuan penelitian itu bisa kita singkat ya. Tujuan penelitian itu harus bersifat SMART. Apa itu SMART? Adalah spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time constraint. Yang spesifik di sini maksudnya ya tujuannya itu harus jelas, tepat dan jelas apa yang mau kita kerjakan seperti itu. Kemudian measurable itu ya bisa diukur. Ya, karena tujuan penelitian itu nanti terkait dengan keberhasilan penelitian, maka tujuan itu harus bersifat dapat terukur. Nanti kita terkait dengan bagaimana keberhasilan penelitian itu dapat diketahui ketika penelitian itu telah selesai dilaksanakan. Kemudian achievable ya jangan terlalu ambisius seperti itu ya, yang realistis saja, yang sesuai dengan kemampuan lah gitu ya, yang kira-kira dapat kita peroleh, yang kira-kira dapat berhasil kita lakukan. Yang kedua realistik, itu mengukur kemampuan diri kita, kalau kemampuan baik itu kemampuan finansial dan juga kemampuan peralatan seperti itu ya. Apalagi kita tahu di Indonesia itu dari segi research yang aplikatif itu sangat terbatas sekali, maka kita harus sesuaikan, kita harus realistik mengukur kemampuan diri baik itu dana dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus menentukan time-nya, atau kita harus membuat batas waktu untuk masing-masing tujuan itu. Begitu ya, jadi intinya itu bahwasanya terkait dengan maksud dan penelitian itu, kalau maksud itu adalah maksud itu tidak sama dengan tujuan. Nah, biasanya kalau maksud itu nanti diutarakannya di bagian akhir dari latar belakang penelitian. Biasanya kalau di skripsi tujuan itu nanti dibuatkan subbab sendiri. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan penyusunan tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka ini terkait erat kaitannya dengan referensi yang sudah kita tentukan tersebut. Oleh karena itu, untuk membuat tinjauan pustaka yang baik, maka kita perlu selektif nih terhadap referensi-referensi yang kita kumpulkan. Pokoknya sebisa mungkin harus selektif dari sumbernya maupun kredibilitasnya. Nah, dan yang terpenting adalah kita harus tidak semua sumber rujukan yang kita peroleh itu kita bisa masukkan, tapi kita harus pilih-pilih atau pilah-pilah yang sesuai dengan topik penelitian kita saja. Dan yang paling penting, never copy and paste. Jadi meskipun tinjauan pustaka ini sifatnya adalah mengumpulkan referensi dari sumber-sumber lain, maka kita tidak boleh secara langsung copy paste ya. Paling tidak kita harus paraphrase dulu. Kita harus membuat tulisan kita itu benar-benar all of our work gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan copy paste meskipun di tinjauan pustaka, maka kita tergolong melakukan kegiatan plagiarisme yang itu sangat berbahaya sekali. Yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan penyusunan metodologi ya. Di pembahasan akan disampaikan oleh pembicara yang kedua. Nah, bagaimana menyusun metodologi penelitian yang baik? Ya, sebenarnya metodologi itu ya hampir sama dengan prosedur penelitian ya. Yang intinya adalah kita menyampaikan informasi terkait dengan penelitian yang kita lakukan, supaya ketika nanti ada orang lain yang ingin melakukan hal yang sama atau penelitian yang sama dengan kita, akan memperoleh hasil yang sama. Sehingga yang terpenting dari penyusunan metodologi adalah bagaimana membuat research kita itu repeatable atau dapat diulangi gitu ya. Jadi yang terpenting adalah
waktu dan lokasi, karena kalau waktunya tidak jelas maka juga kurang ya nggak bagus seperti itu ya. Jadi orang nanti bingung. Misalnya kita mau studi wilayah tertentu tapi wilayah tidak disebutkan, maka nanti ketika orang mau melakukan penelitian yang mirip atau sama dengan kita akan mendapatkan hasil yang berbeda. Maka dari itu waktu dan lokasi itu kita harus sebutkan secara jelas. Kemudian alat dan bahan. Jadi alat dan bahan juga harus jelas spesifikasinya. Misalnya alat yang kita gunakan mereknya apa, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Bahannya juga seperti itu. Bahannya itu produksinya dari siapa. Ya paling enggak ada merek gitu ya, mereknya apa, bahan yang kita gunakan, ada spesifikasi, purifikasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah langkah dan tahapan penelitian juga harus jelas, clear seperti itu ya, disebutkan di metodologi. Oke, Pak Putra, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan. Oke, terima kasih Pak Tarmiji. Ini kita lanjut dengan tanya jawab dulu ya. Kalau misalkan dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Teknisnya langsung bisa open mic atau lewat chat juga, silakan. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen juga tidak ya, dipersilakan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Atau dari Bapak Ibu dosen? Mungkin ada yang mau tanya, Pak Tarmiji ini masih single apa udah punya anak? Pak Tarmiji ini, silakan Pak. Oh, kalau saya alhamdulillah sudah berkeluarga. Oke, sementara nggak ada yang bertanya dulu ya. Kalau memang ada yang bertanya nanti kita atau disimpan di setelah pembicara yang kedua saja. Oke, terima kasih Pak Tarmiji, tapi tetap standby dulu ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua. Pak Andri Huda, bagaimana? Cek. Oh ya, oke. Siap Pak. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Adri udah. Mungkin saya ingin melanjutkan saja untuk mempersingkat waktu juga. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan kita, Bapak Dr. Tarmizi Taher, mengenai introduction, kemudian literatur review, kemudian metodologi penelitian. Nah, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu lebih ke hasil pembahasan dan kemudian kesimpulan. Nah, pada dasarnya hasil pembahasan dan kesimpulan ini merupakan lanjutan dari apa yang kita lakukan pada saat penelitian. Disinilah diuji sebenarnya apakah penelitian ataupun tugas akhir yang kita lakukan itu mampu menjawab atau mampu menyelesaikan permasalahan yang kita sampaikan di pendahuluan. Secara sederhana, hasil pembahasan dan kesimpulan itu memiliki koneksi ataupun memiliki keterikatan satu dengan yang lain, di mana result ataupun hasil itu menjawab pertanyaan
apa yang kita temukan. Jadi selama proses penelitian atau proses pengerjaan tugas akhir, apa aja sih yang kita temukan? Nah, biasanya yang kita temukan ini berupa data-data. Nah, data-data ini bisa ada yang data yang kita temukan melalui eksperimen atau melalui pengamatan secara langsung, ataupun bisa juga dari sumber-sumber yang kredibel atau sumber-sumber yang dipercaya. Nah, selanjutnya setelah data itu ada, data tersebut harus kita jelaskan, harus kita uraikan. Karena tanpa kita uraikan atau tanpa kita jelaskan, halo? Iya, ya lanjut Pak. Nah, tanpa kita jelaskan, maka data yang kita ataupun hasil yang kita peroleh itu tidak memiliki informasi yang komprehensif atau memiliki informasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Nah, secara sederhana, pembahasan itu lebih spesifik tentang bagaimana data tersebut dapat diperoleh, bagaimana data tersebut menjawab permasalahan, dan mengapa data itu ada, mengapa data itu diperoleh, dan bagaimana data yang kita peroleh itu sesuai tidak dengan literatur. Nah, di sini bisa kita garis bawahi bahwa kadang data yang kita peroleh itu bisa jadi tidak sesuai dengan literatur, atau bisa jadi sesuai dengan literatur. Secara sederhana, kalau sesuai dengan literatur itu tidak ada masalah, tapi kadang itu tidak sesuai dengan literatur. Nah, bagaimana kalau seandainya hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan literatur? Maka jawabannya adalah kita harus melakukan kembali studi literatur dan mencari potensi-potensi adanya temuan-temuan baru. Bisa jadi yang kita temukan itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, yang nantinya juga menjadi suatu informasi baru. Oke, saya tidak ingin memperpanjang di sini. Nanti akan ada section slide berikutnya mungkin lebih detail membahas masalah discussion. Dan akhirnya nanti setelah kita mendapatkan data, memperoleh hasil dari penelitian, kemudian kita jelaskan, maka kita akan memperoleh satu benang merah akhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini lebih kepada apakah studi atau apakah penelitian yang kita kerjakan itu mampu menjawab atau mampu menyelesaikan permasalahan yang kita uraikan di pendahuluan. Nah, secara sederhana saya ada satu contoh. Sebagai contoh ini kerjaan waktu pas masih S3 di Unsri, saya melakukan riset mengenai reaksi fotokatalisis yang mana harapannya material yang saya gunakan ini mampu menyelesaikan masalah lingkungan, yaitu polusi. Nah, data yang saya peroleh adalah bahwa material itu mampu menyelesaikan permasalahan atau mampu mendegradasi sampel polutan yang saya gunakan. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri data yang saya peroleh ini. Jika saya hanya paparkan datanya saja, maka orang yang membacanya juga bingung gitu, ini apa sebenarnya. Makanya seperti saya katakan tadi, pada bab 4 itu hasil dan pembahasan. Ya, saya nggak tahu apakah, karena masing-masing universitas itu punya kebijakan sendiri, apakah ada yang menggabung atau ada yang membedakan bab-bab dari hasil dan pembahasan. Tapi pada intinya adalah ketika data tersebut tidak dijelaskan secara detail, maka dia tidak memiliki informasi yang cukup jelas tentang apa yang kita lakukan. Nah, makanya ada subbab pembahasan. Nah, subbab pembahasan ini menjelaskan sebenarnya apa yang kita peroleh tadi, data yang tadi. Bahwa seperti contohnya tadi, bahwa material yang saya buat itu mampu mendegradasi polutan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita jelaskan di diskusi ataupun pembahasan tadi. Bahwa ada banyak sekali kemungkinan terjadinya proses degradasi itu melalui berbagai cara. Ada reaksi A, reaksi B, reaksi C, reaksi D. Nah, kembali lagi, saya ingin di sini menekankan bahwa pentingnya studi literatur seperti yang dikatakan Dr. Tarmizi tadi, bahwa
ketika kita melakukan riset, jangan malas untuk bisa mencari literatur. Karena kesulitan di bab 4 ini adalah, ataupun kesulitan dari bagian hasil dan diskusi ini adalah ketika kita tidak punya banyak referensi. Ketika kita tidak begitu banyak membaca, karena ketika kita menemukan sesuatu, kita akan berada di persimpangan. Apakah data kita ini betul-betul menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, dengan adanya kita banyak membaca, dengan banyaknya kita punya literatur, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa penelitian kita ini mampu menjawab permasalahan atau memiliki keterbaruan dan sebagainya. Nah, setelah kita memperoleh data, kita jelaskan bagaimana ini bisa terjadi melalui pembahasan, maka kita akan tarik satu benang merah akhir bawah di kesimpulan, yang pada akhirnya menjelaskan bahwa material yang saya gunakan mampu menyelesaikan atau mampu mendegradasi polutan. Kelihatannya sangat sederhana, kelihatannya sangat gampang, tapi percayalah, ketika kita tidak punya referensi yang cukup banyak, maka kita akan kesulitan di sini. Ini bab 4, bab 5 ini, bab 4 khususnya itu merupakan tantangan terbesar. Karena kalau kita lihat tadi grafik dari yang dipaparkan oleh Dr. Tarmizi, bahwa di bab 4 itu dari kucut, dari sempit ke lebar gitu. Nah, apa maknanya? Bahwa yang sempit itu sebenarnya data itu spesifik sekali, seperti degradasi ini. Nah, tapi dia harus semakin lebar, akhirnya semakin banyak. Apa ya? Kalau saya bilangnya itu tell a story, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, bagaimana triks ataupun bagaimana tips and tricks untuk menyelesaikan bab 4 ini? Nah, saya ada merangkum beberapa tips and trick untuk bisa menyelesaikan. Yang pertama adalah, kembali lagi, seperti saya katakan tadi, literatur review, itu sangat penting sekali untuk kita lakukan. Nah, secara sederhana, ini mungkin saya ingin sharing tips and trick saya untuk bisa sukses menjalani proses penelitian itu. Jadi sebagai contoh, kalau kita meneliti masalah, let's say, kalau saya sekarang mungkin lebih fokus ke solar cell misalnya, saya cari literatur tentang solar cell. Jadi sebelum kita menulis bab 4 itu, kita harus punya dulu library ataupun perpustakaan di kepala kita, bahwa solar cell itu bagaimana, kapan ditemukan, bagaimana perkembangannya, kemudian kita buat mappingnya. Nah, kembali lagi, kita harus punya banyak sumber, kita harus punya banyak literatur. Nah, saya buat dari tahun berapa solar cell ini ada, kemudian bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Nah, seperti yang dikatakan Pak Tarmizi tadi, ada gap, ada celah. Nah, dari situ kita nampak, di mana sekarang permasalahan solar cell ini. Apakah efisiensinya rendah, ataukah cost-nya tinggi, atau apa. Nah, di situ kita menemukan. Nah, ini juga penting ketika kita tahu sumber-sumber yang banyak, maka kita akan sangat mudah nantinya. Ketika kita peroleh data, kita akan sangat mudah untuk bisa menerjemahkan data tersebut, sehingga nanti akhirnya kita mampu menjelaskan apa yang kita temukan. Oke, setelah kita punya banyak data, kemudian ini tips and trick saya ya, pribadi. Masing-masing orang punya tips and trick sendiri. Nah, saya cenderung suka ketika data yang saya peroleh itu saya tampilkan dengan bentuk ataupun grafik yang cantik, indah. Nah, itu juga menjadi menjadi kerjaan tambahan sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi, ketika yang saya tampilkan itu indah, bagus, komprehensif, itu bisa menjadi satu penyemangat untuk bisa saya jelaskan. Karena kalau ketika data yang kita peroleh itu berserakan, gitu, kita akan sulit untuk menyambung satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, banyak sekali grafik yang tidak selamanya data itu, misalnya kayak yang seperti yang saya contohkan tadi, hanya garis, batangan, segala macam, kita bisa buat dalam bentuk spasial dan bentuk peta, dan banyak sekali. Dan ini banyak sekali cara kita bisa buat dengan banyak sekali software-software yang tersedia sekarang. Bisa kita gambar langsung, bisa dengan Corel Draw, dan segala macam. Nah, saya pribadi, saya suka
saya buat dulu data yang saya peroleh itu, kemudian baru saya bahas. Jadi kalau misalnya data yang masih berserakan, biasanya akan amburadul ketika nanti saya mencoba masuk ke tahap pembahasan. Jadi tips yang kedua yang saya bisa kasih itu gambar atau visualisasi data Anda itu sebaik mungkin. Nah, bagaimana caranya nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Putra, begitu. Pak Putra juga bisa banyak tahu, punya banyak pengalaman tentang visualisasi data. Nah, ini yang penting. Dan ini banyak sekali terjadi kesalahan. Tidak hanya mahasiswa, banyak juga peneliti-peneliti yang melakukan kesalahan. Nah, jadi kita garis bawahi di hasil dan pembahasan. Nah, hasil tadi merupakan data mentah, ya, gambar ataupun hasil analisis. Kemudian kita jelaskan di pembahasan. Nah, kebanyakan orang itu pada saat pembahasan dia tidak menjelaskan sebenarnya sebab akibat dari data tersebut, tetapi dia menjelaskan mengucapkan kembali datanya. Teknisnya seperti ini. Ini saya punya data, sebagai contoh ini adalah sebaran populasi nyamuk di 2 daerah, yaitu daerah Desa Sedang, Desa Muara Sugih, misalnya contoh. Ini saya ambil dari salah satu publikasi teman saya. Nah, di pembahasan, ini adalah data, di mana saya katakan tadi data itu tidak punya informasi yang jelas kalau tidak kita jelaskan di pembahasan. Nah, di pembahasan, kebanyakan orang itu hanya menuliskan kembali data tersebut dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk paragraf. Sebagai contoh, di pembahasan dia akan buat seperti ini. Di Desa Sedang terdapat populasi nyamuk, disebutkan semua tuh. Mansonia anulifera, bla 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 belum sampai habis. Titik. Kemudian di Desa Muara Sugih hanya terdapat beberapa spesies. Sebutkanlah semua. Nah, padahal sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak harus dijelaskan kembali. Kenapa? Karena pembaca itu bisa melihat secara langsung dari data atau dari hasil yang kita peroleh. Pembahasan haruslah memiliki pembahasan itu harus menyangkut kenapa hasil itu diperoleh. Dijelaskan kenapa bisa ada populasi ini di Desa Sedang, kenapa ada populasi ini di desa lainnya. Atau sebagai contoh seperti data saya tadi, ini, mengapa material ini bisa bekerja. Saya jelaskan kemungkinan-kemungkinan reaksinya, kemungkinan fenomena-fenomena yang terjadi, seperti itu. Jadi, saya bisa katakan di sini bahwa di pembahasan kita tuh seperti menceritakan sebuah cerita, gitu. Bukan merewrite atau menulis kembali data itu. Nah, ini mungkin sedikit membingungkan, tapi mungkin nanti bisa kita diskusi lagi jika ada yang kurang tepat. Kemudian coba, dan ini juga menjadi tantangan. Saya juga sering menemukan bahwa kebanyakan orang, khususnya dalam bahasa Indonesia, orang ketika menulis artikel ilmiah, baik itu skripsi, disertasi, bahkan disertasi sendiri, banyak orang yang salah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu juga menjadi catatan bahwa kita dalam bahasa Indonesia punya grammar. Jadi jangan bahasa Inggris saja yang punya grammar, Indonesia juga punya grammar. Itu punya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Hindari kalimat yang berulang-ulang dan jangan copy paste dari referensi-referensi yang ada. Coba ketika kita membaca suatu jurnal ataupun suatu tulis karya ilmiah, maka kita harus dalami, kita harus bayangkan, kita harus coba ceritakan kembali dengan bahasa kita apa yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh, dan itu yang nanti kita hubungkan dengan data yang kita peroleh. Nah, itulah yang akan menjadi bagian dari pembahasan. Nah, selanjutnya revisi, diedit, dan kerjakan ulang. Nah, ini juga menjadi tips and trik sebenarnya ketika teman-teman melakukan penulisan di bab 4, maka janganlah takut dengan kata-kata revisi. Karena memang ini membuat karya ilmiah atau membuat bab 4 atau membuat tulisan Anda itu jauh lebih baik.
Jadi memang baik di sini, baik di Indonesia, banyak orang yang takut dengan revisi, takut dengan memberikan ke dosennya. Dan ini sebenarnya penting untuk bisa mengevaluasi tulisan kita, mengevaluasi manuskrip kita, mengevaluasi tugas akhir kita. Kalau memang sulit untuk menjumpai dosen, mungkin bisa tanya teman kita, atau tanya senior kita, atau tanya kolega-kolega kita, apakah hasil yang saya peroleh ini cukup baik, atau apakah pembahasan ini cukup baik. Kemudian diedit, dan memang harus dikerjakan ulang, maka kita akan kerjakan ulang. Terus jangan merasa sangat yakin atau sangat percaya diri, dan jangan juga pesimis gitu. Jadi dengan data yang ada, kita ya biasa-biasa aja gitu. Tapi jangan lupa untuk didiskusikan dengan partner ataupun dengan dosen pembimbing. Selanjutnya, present your research. Nah, ini tips saya sebenarnya untuk bisa lebih yakin ketika nantinya menulis di bab 4 itu. Saya biasanya suka join dengan grup-grup ataupun pertemuan-pertemuan ilmiah, atau setidaknya dengan satu tim bimbingan gitu. Nah, biasanya kita sering diskusi satu meja, kemudian kita jelaskan apa yang kita peroleh. Karena dengan kita mempresent atau menunjukkan hasil penelitian kita, mendiskusikan dengan teman-teman kita, maka kita akan semakin dalam sebenarnya untuk bisa menggali apa yang kita peroleh, apa data kita, pembahasan kita. Itu makanya juga penting untuk bisa, jangan dapat data, dapat hasil, kemudian dipendam sendiri. Tidak. Itu nanti akan bisa menyebabkan kita terlalu percaya diri, dan kita tidak bisa terbuka terhadap kritik. Yang pada akhirnya membuat hasil penelitian kita ataupun tugas akhir kita pun semakin tidak sempurna. Gitu. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya hasil yang kita peroleh atau tulisan yang kita peroleh itu terlihat baik. Itu tips yang kelima. Untuk tugas akhir, saya rasa berdasarkan pengalaman saya itu cukup berjalan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ini mungkin sedikit tips ketika menulis publikasi di jurnal, baik itu jurnal lokal maupun jurnal internasional. Saya biasanya mulai dengan membuat outline ataupun garis-garis besar, sub-sub judul, kemudian ini yang kedua, pilih jurnal di mana mau kita terbitkan. Biasanya banyak orang, dosen-dosen terutama, mengeluh kenapa jurnal saya di-reject terus, jurnal saya reject terus. Kebanyakan sebenarnya bukan karena jurnal tulisan ataupun hasil penelitian kita jelek, gitu, tapi kita salah kamar. Gitu. Penelitian kita tentang material, kita masukkan ke chemical engineering misalnya, atau ke jurnal teknik kimia. Nah, jadi ini juga penting untuk memilih jurnal. Kemudian ikuti arahan dari jurnal tersebut. Kemudian buat judul yang fenomenal. Sebagai contoh, misalnya metode terbarukan dalam mengatasi limbah misalnya. Jadi memang harus jurnal itu jangan yang baku, jangan yang terlalu umum gitu. Jadi kayak studi pengolahan sampah gitu. Itu terlalu sederhana. Jadi memang kalau untuk bisa terbit di jurnal bagus itu kita harus kreatif sedikit. Dan ingat ini bukan instan gitu. Jadi kita harus sering latihan, diskusi dengan dosen, dengan tim, dengan teman-teman. Karena yakinlah kalau bagi teman-teman yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu menjalani proses tugas akhir ini sendiri, teman-teman akan pada dasarnya itu ada memperlambat diri teman-teman sekalian. Gitu. Jadi semakin banyak Anda punya teman untuk membahas tugas akhir ini, membahas penelitian itu, maka teman-teman akan merasa lebih cepat sampai ke finish atau menyelesaikan tugas akhir itu. Ini mungkin lebih teknisnya aja, show your novelty ataupun keterbaruan kita, dan jangan pernah menyerah. Mungkin itu saja Pak Putra yang bisa saya sharingkan tentang tadi bagaimana teknis penulisan tugas akhir. Pada intinya di bab 4 ini adalah bagaimana kita memperkaya diri kita dulu dengan jurnal, dengan literatur.
Jadi pada dasarnya ketika kita sudah punya banyak library, referensi di otak kita, ketika kita melakukan penelitian dan kita menemukan data, itu secara tidak langsung akan merecall ataupun memanggil kembali ingatan-ingatan kita tentang bacaan-bacaan atau referensi-referensi yang ada. Itu penting karena ketika kita punya referensi, kita akan sangat mudah menjelaskan, tell a story kepada pembaca, tugas akhir kita, kepada dosen kita tentang apa yang kita temukan. Semakin sedikit Anda punya referensi, maka Anda akan semakin banyak mengalami permasalahan. Itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Adri atau Dr. Adri dan Dr. Tarmizi. Kepada peserta studium general, mahasiswa ataupun dosen yang mengikuti, bila ada yang ingin ditanyakan terkait materi pertama ataupun kedua, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang masih kesulitan terkait tugas akhirnya, sampaikan saja, itu bisa langsung dijawab. Dari mahasiswa, bagaimana? Mungkin ada yang masih bingung, hipotesis itu apa, tujuan itu bagaimana menulisnya. Tapi tadi sudah disampaikan. Silakan kalau misalnya nanti ditanyakan terkait dengan tugas akhir ataupun di luar tugas akhir, silakan. Oke, kalau misalkan masih belum ada yang ingin ditanyakan ya, saya mungkin ada juga yang ingin membuat redaksi pertanyaannya dulu, silakan. Jadi saya hanya menambahkan atau menyimpulkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan dari kedua ini. Yang pertama, mungkin saya slide saja beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik dari kedua pembicara. Oh iya, ada yang bertanya dari chat ya, dari Pak Alam, gimana rasanya Pak atmosfer penelitian di Amerika, apakah mirip seperti di Jepang? Oke, mungkin silakan dijawab Pak Adri. Yang pertama saya nggak bisa jawab Pak, karena saya nggak pernah riset di Jepang Pak. Jadi nggak bisa. Jadi saya nggak bisa bayangkan kayak mana riset di Jepang. Tapi berdasarkan cerita dari Tarmizi, saya yakin ya masing-masing tempat riset itu punya cerita yang berbeda-beda. Nah kalau di sini sih, mungkin kalau di Jepang, kalau menurut pribadi saya, nanti mungkin Pak Tarmizi bisa membenarkan kalau salah, seandainya salah. Jadi memang kalau Jepang itu, menurut pandangan kita di sini, adalah negara yang memang punya riset yang sangat luar biasa bagusnya. Jepang itu lebih ke science behind-nya itu kuat banget gitu. Jadi kayak riset misalnya tentang pengolahan limbah plastik juga menjadi bahan bakar. Dia tahu detail sekali, sampai detail sekali bagaimana science behind atau bagaimana ilmu untuk mengelola itu. Nah, yang saya pelajari di atmosfer riset di Amerika ini, kalau orang Amerika ini lebih ke ke teknisnya gitu. Jadi dia memang tidak begitu kuat di science behind. Mereka tidak begitu tertarik dengan bagaimana mekanisme reaksi, bagaimana mereka tidak tertarik. Mereka hanya tanya ini bekerja atau enggak. Mereka lebih makanya kalau kita bisa lihat sebenarnya, ya saya tidak bisa mengeneralisir sih.
kebetulan saya berada di lingkungan engineering, di lingkungan teknik. Profesor saya tuh nggak pernah tanya ini solar cell-nya jalan atau enggak gitu. Atau bukan, sorry, mereka tidak pernah tanya ini kenapa efisiensinya itu rendah, kenapa efisiensi. Mereka selalu tanya ini jalan atau enggak, ini bisa dipakai atau enggak, ini kita bisa buat atau enggak, ini bisa kita ulang atau enggak. Jadi mereka nggak peduli science behind-nya, mereka lebih kepada tingkat keberhasilannya itu bagaimana, inovasinya bagaimana. Mereka tidak begitu care dengan science behind. Dan kemudian yang saya perhatikan bahwa orang-orang di sini kurang begitu peduli dengan publikasi. Walaupun ini tidak bisa saya generalisir ya, karena memang mungkin karena saya berada di lingkungan teknik yang lebih kepada paten ataupun lebih kepada produksi massal gitu. Jadi seandainya memang riset kita berhasil, misalnya ada teman saya yang riset mengenai pengolahan limbah rumah tangga dengan menggunakan clay, gitu, dengan menggunakan tanah liat, secara sederhana sudah banyak sekali penelitian tentang itu. Tapi yang saya lihat bahwa dia sudah berhasil memproduksi massal chamber-chamber tanah liat itu sampai udah disebarkan hampir di seluruh Afrika. Kebetulan project itu di Afrika. Tetapi publikasinya nggak ada gitu. Dia nggak riset tentang bagaimana tanah liat bisa mengatasi limbah, tidak. Tapi dia sudah berhasil memproduksi secara massal, menyebarkannya sehingga masalah di tempat real itu selesai. Itu aja sih yang saya bisa kasih gambaran. Tapi kembali lagi, masing-masing tempat itu beda. Saya nggak punya referensi yang banyak, saya nggak pernah riset di Jepang, saya nggak tahu bagaimana atmosfer riset di Jepang, nanti mungkin Pak Tarmiji bisa cerita. Tapi kalau kami di sini, rata-rata memang lebih kepada produksi massal, inovasi, lebih ke sana lah. Jadi kurang begitu tertarik mereka dengan publikasi dan segala macam. Jadi itu Pak yang bisa saya beri tanggapan. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Alam ya. Kemudian ada pertanyaan lagi di chat, karena ini sepertinya terkait dengan pembicara atau materi pembicara yang pertama. Saya persilakan untuk Dr. Tarmizi menanggapi yang ada di chat, Pak. Pak Tarmizi. Waduh, Pak Tarmizi lagi nge-live apa ya? Halo? Oh ya. Cek. Sorry. Iya. Terdengar, Pak. Oke, ada pertanyaan ya terkait dengan bagaimana caranya membuat penelitian kita tidak plagiat dengan penelitian lain. Apakah dengan membedakan lokasi penelitian sudah disebut berbeda penelitiannya? Kemudian bagaimana cara menarik suatu kesimpulan dari referensi yang kita punya? Oke. Terkait dengan pertanyaan pertama ya, bagaimana membuat penelitian kita tidak plagiat dengan penelitian lain. Itu tadi kita harus memiliki database yang lengkap, yang bukan lengkap sih, yang cukup seperti itu ya, sehingga apa yang kita lakukan ini sebelumnya tidak dilakukan orang lain, seperti itu. Kalau terkait dengan plagiat di penulisan ya bukan sebisa mungkin, tapi kita tidak boleh secara langsung copy paste, tapi kita harus melakukan yang namanya paraphrase ya. Jadi paraphrase itu kita baca artikel orang misalnya, kemudian Suaranya kita hilang, Pak. Halo? Iya, nanti, Pak. Oke. Jadi kalau terkait dengan plagiarisme di penulisan ya, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan paraphrase atau paraphrase ya, yaitu dengan membaca referensi yang dihasilkan oleh orang lain. Nah, kemudian tidak hanya kita baca saja, tapi kita pahami maksudnya bagaimana. Nah, kemudian kita pindahkan
ke dalam tulisan kita dengan ide kita sendiri seperti itu. Atau bisa kita, ya misalnya orang lain menuliskan bahwasannya A adalah B, bisa kita putar-putar dikit lah, kita bisa muter-puterin dikit gitu. Paling tidak secara langsung copy paste, tapi kita baca, kita pahami, kemudian kita tulis dengan pemikiran kita sendiri. Tapi meskipun dengan poin yang sama, tapi dengan kalimat yang berbeda seperti itu. Terus membedakan lokasi penelitian, sudah berbeda penelitian ya? Oh pasti. Tapi masih tergantung ke dalam jenis penelitiannya seperti itu. Seperti penelitiannya Pak Putra ini kan beliau terkait dengan bakaran lahan misalnya. Apakah jadi di Sumatera? Tentu kita pelajari dulu. Ya kan Pak Putra ya, ini jenis lahannya seperti apa? Beda nggak lahannya seperti itu? Kalau hanya beda, tentu karakteristik kebakaran juga berbeda seperti itu. Jadi tadi saya menyampaikan ya, bahwasanya novelty itu ya bisa bersifat kelokalan seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti saya ada menulis satu artikel gitu ya, jadi bahwa limbah cair, limbah zat warna lebih spesifiknya, saya menggunakan material clay bentonit seperti itu, tapi saya menggunakan material bentonit ini dari sumber lokal, itu sudah jadi suatu keterbaruan dan dapat diterima di jurnal yang internasional seperti itu. Meskipun sebenarnya di materialnya sama, bentonit seperti itu, cuman sumbernya berbeda. Jadi itu sudah menjadi suatu keterbaruan seperti itu. Nah, terkait dengan lokasi tadi, ya secara general kalau lokasinya berbeda, pasti karakteristiknya berbeda dan penelitiannya juga berbeda. Tapi kita juga harus melakukan improvisasi ya, jangan sama persis yang sudah dilakukan orang lain di daerah lain seperti itu. Dan ketika melakukan penelitian, kalau misalnya daerahnya berbeda, kalau kita melakukan prosedur yang sama, dan biasanya hasilnya juga akan berbeda, paling tidak sedikit berbeda. Nah, keperbedaan itu nanti akan menjadi novelty kita, atau menjadi menjadi keterbaruan kita lah seperti itu. Tapi kalau ternyata karakteristik lokasinya yang berbeda sama, itu mungkin kurang ya kalau menurut saya. Tapi nanti yang penelitiannya terkait dengan karakteristik location, mungkin nanti Pak Putra bisa menambahkan ya terkait dengan pertanyaan yang kedua itu. Terus yang ketiga, bagaimana cara menarik suatu kesimpulan dari library referensi yang kita punya. Jadi begini, paling tidak, jadi saya akan sedikit bahas tentang bagaimana trik membaca referensi itu ya. Jadi karena teknik membaca referensi ini merupakan sesuatu yang penting juga untuk kita pelajari ya. Jadi saya izin untuk mempresentkan pitch ya, Pak Putra ya. Ya betul Pak. Dilanjut Pak. Oke. Ini bisa kelihatan ya Pak Putra ya. Saya buka Endnote sekarang. Bisa lihat. Nah, jadi ini saya ini adalah folder referensi saya. Oke, saya contohkan yang ini saja. Nah, ini kata lebih enaknya karena sudah saya buat folder-folder seperti ya, sesuai dengan subbab-subbab yang akan saya pelajari seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membaca suatu referensi, karena kita punya banyak sekali referensi, maka ketika kita baca, kalau kita bacanya satu persatu secara keseluruhan, maka itu tidak efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana tekniknya? Tekniknya kita melakukan skimming. Jadi skimming itu yang pertama kita baca adalah judulnya dulu. Nah, judulnya, dari judul itu kira-kira ada keterkaitan dengan ide penelitian kita atau dengan tema penelitian yang sedang kita lakukan.
Ya, jadi pertama kali yang kita harus pahami adalah judulnya. Judul itu misalnya berapa persen terkait dengan penelitian kita. Kalau menurut kita itu terkait paling tidak 20-30% atau lebih tinggi lagi, maka kita lanjutkan membaca abstrak. Abstrak adalah bagian dari referensi yang harus kita baca secara keseluruhan terlebih dahulu. Dan di abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan isi artikelnya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah baca abstrak, dan kebetulan, bukan kebetulan sih ya, di seluruh jurnal yang tersedia online itu, baik yang gratis ataupun berbayar, abstraknya selalu ditampilkan secara full. Ini kita bisa baca abstrak secara keseluruhan meskipun bagian dari artikel yang lainnya tidak bisa kita lihat ataupun kita harus bayar dan lain sebagainya. Tapi kita bisa baca abstraknya seperti itu. Jadi abstrak itu pasti mengandung yang pertama tujuan penelitian, kemudian ada metodologi, ada hasilnya, dan ada kesimpulan. Nah, jadi kalau kita sudah membaca abstrak ini, paling tidak kita sudah tahu secara garis besar isi dari keseluruhan artikel itu apa. Nah, yang paling penting kita baca. Kita sudah tahu sari dari artikel itu. Nah, maka dari selanjutnya ya bisa kita buat ini seperti ini. Atau kalau di EndNote kita bisa buat note ya. Kita bisa buat seperti catatan seperti itu yang nanti kita bisa pindahkan di artikel yang mau kita tulis seperti itu, atau di deskripsi lah seperti itu ya. Jadi kalau dulu waktu saya sedang mempersiapkan disertasi ya saya buat folder yang di sini itu berdasarkan bab-bab disertasi saya. Misalnya ada pendahuluan. Nah, di artikel pendahuluan itu saya kumpulkan seluruh referensi yang bisa saya gunakan untuk bab pendahuluan, saya masukkan ke dalam folder-folder itu tadi. Nah, itu berdasarkan dibuat per bab. Ya, tidak apa misalnya artikel yang ini kan karena sangat terkait dengan penelitian kita. Oke, Pak Tarmiji. Ada pertanyaan lanjutan Pak dari Bu Tian itu. Bagaimana menghilangkan self plagiarism? Bagaimana Pak? Oh, self plagiarism. Self plagiarism ini gampang sih kalau menurut saya. Kalau self plagiarism ini intinya ya jangan kita copy paste saja. Kalau kita sudah punya library-nya dalam otak kita, ya karena kita yang menulis ya, jadi kita tahu seluk-beluk tulisan itu tadi, ya tinggal kita putar-putar saja. Ataupun misal kalau kita mau memasukkan ide yang sama, tinggal kita masukkan referensi yang punya kita, tidak apa-apa. Jadi kita masukkan referensi yang punya kita itu tidak masalah, selagi tidak secara langsung copy paste seperti itu ya. Jadi buat dibuat sedikit beda lah ya. Kita buat parafrase dari kita sendiri juga nggak apa-apa. Misalnya parafrase pemikiran kita sendiri mungkin cara menurut saya lebih enak. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya menambahkan untuk teman-teman mahasiswa ya, terkait dengan plagiarisme, mungkin ada yang masih bingung terkait dengan plagiat itu apa ya. Jadi plagiat itu, kalau Bapak Ibu dosen saya yakin pasti sudah paham. Jadi kalau misalkan plagiat itu mengambil kalimat secara utuh dari referensi yang kita jadikan referensi gitu, atau dijadikan tunjangan pustaka. Sederhananya ya copy paste seperti itu. Jadi kalimatnya pada karya ilmiah orang seperti itu, kemudian langsung di copy paste di karya ilmiah kita, itu namanya plagiarism. Dan plagiarism ini hukumannya sangat berat ya kalau misalkan di dunia akademisi atau dunia akademis gitu. Hukuman terberatnya itu bisa sampai pencabutan gelar begitu. Karena ada beberapa kasus
ternyata disertasinya ternyata teridentifikasi sebagai plagiat karya ilmiah yang lain, dan referensi yang digunakan itu tidak terima seperti itu. Jadi dia melapor ke badan etik seperti itu. Biasanya di sebuah negara itu ada, mungkin kalau misalnya di kita di Kementerian Ristek Diktinya yang sekarang Kemendikbud. Nah, nanti akan dikaji apakah benar, jika memang terbukti sahih ternyata itu ada plagiarisme yang totally fatal, itu bisa sampai ke pengguguran yang namanya gelar akademis seperti itu. Jadi jangan dianggap ringan seperti itu. Kemudian kalau misalkan terkait dengan, saya menambahkan terkait dengan self plagiarism. Sederhananya untuk menghindari self plagiarism itu seperti ini. Kita misalkan membuat kalimat aktif seperti itu di penelitian pertama. Cara membuat yang berbedanya ya, jadikan kalimat itu sebagai kalimat pasif gitu. Dengan cara merubah dari kalimat aktif menjadi pasif itu kalau misalkan tadi juga disampaikan terkait dengan perbedaan daerah apakah bisa menjadi keterbaruan. Seperti yang sudah disampaikan, karena karakteristiknya berbeda, bisa jadi seperti yang dibilang dengan Pak Tarmizi tadi. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan keterbaruan, kita kembali lagi ke yang namanya KKNI. Mungkin mahasiswa juga butuh mencari apa itu KKNI. Silakan nanti di-searching, karena ini menurut saya penting dipahami oleh mahasiswa dalam penulisan tugas akhir. Karena di Indonesia itu ada masing-masing tingkatannya. Ada tugas akhir untuk S1, kemudian atau skripsi, kemudian di S2 ada tesis, kemudian di S3 ada yang namanya disertasi. Dan tuntutan dalam KKNI itu berbeda-beda. Nah, kalau saya sarikan di S1 itu mahasiswa hanya diminta untuk mengaplikasikan teori yang didapat dari perkuliahan S1-nya, seperti itu. Ya. Jadi apa yang didapat dari materi, apa yang didapat dari kuliah S1, kemudian diaplikasikan untuk melakukan pemecahan masalah, dan selesai itu adalah tugas akhir seperti itu. Berbeda dengan tesis. Kalau tesis itu membutuhkan sedikit inovasi seperti itu. Sedangkan disertasi yang merupakan karya ilmiah tertinggi dalam keilmuan atau untuk memperoleh gelar akademis ya, karena kan tidak ada lagi ya, di atas S3 itu tidak ada lagi. Jadi itu harus ada keterbaruan yang memberikan sumbangsi pada keilmuannya. Jadi gitu, ya. Nah, jadi terkait dengan keterbaruan ini, pelajari lagi KKNI-nya, dan menurut saya untuk level S1 itu hanya mempraktekkan dari teori atau mengaplikasikan teori. Menurut saya ini tidak berat dan bisa saja dicapai dalam waktu yang tidak cukup lama. Kemudian untuk pertanyaan dari mahasiswa nih, ada pertanyaan dari mahasiswa. Pertanyaan dari mahasiswa Francisca Apriana ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Adri. Pak Adri? Halo? Ya, Pak, bisa dibaca ya Pak di chat Pak? Aduh, ini lebih ke teknis ya. Sebelum saya membahas ke situ, mungkin sedikit pendapat saya mengenai self plagiarism. Ini cukup menarik dan ini terjadi banyak sekali permasalahan di kawan-kawan di Indonesia khususnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya pribadi, dan ini juga saya dapat dari supervisor saya di sini, bahwa untuk bisa menghindari self-plagiarism itu adalah seperti yang saya katakan tadi, tell a story. Jadi kalau saya teknisnya, saya tulis aja dulu apa data atau apa yang saya temukan dari penelitian terbaru saya. Kemudian saya ceritakan saja dengan bahasa saya. Kemudian kalau memang harus ke dalam bahasa Inggris, maka saya akan coba tulis dalam bahasa Inggris. Dengan teknik tersebut, saya rasa kita akan bisa terhindar dari self-plagiarism. Kebanyakan orang yang kena self-plagiarism itu adalah dia membaca kembali publikasi yang sudah terbit. Publikasi dia yang sudah terbit, sehingga dia cenderung
secara tidak langsung terprogram untuk bisa menulis kembali apa yang sudah pernah dia tulis. Atau parahnya orang mengcopy paste dari yang ada dengan mengganti kalimat atau mengganti kata-katanya. Di tingkat proses review yang lebih tinggi di jurnal-jurnal yang mungkin lebih punya impact factor tinggi dan juga reviewernya yang agak dalam tanda kutip teliti, dia bisa melacak itu. Ini kan seperti contoh, saya punya pengalaman, kebetulan kita punya konsultan publikasi, Easy Publication. Mohon maaf saya sedikit promosi di sini. Bahwa ada reviewer yang menolak publikasi yang sedang diterbitkan karena menilai bahwa pola penelitiannya sama. Nah, ini juga menjawab tidak menjawab pertanyaan, sorry. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi, misalnya ganti wilayah dan segala macam. Sebagai contoh, klien kita misalnya, dia meneliti tentang bagaimana populasi nyamuk di suatu wilayah. Katakan A. Nah, kemudian dia melakukan penelitian di tempat lain, karakteristiknya lain, tetapi tidak punya nilai jual yang cukup tinggi, artinya tidak begitu penting wilayah baru itu. Dengan meneliti hal yang sama, dia meneliti spesies baru dan segala macam, dan dia coba terbitkan di jurnal yang berbeda dengan jurnal yang pertama, maka dia kena self-plagiarism. Kalau secara substansi tulisannya tidak ada yang sama, tetapi dia melihat bahwa Anda sudah pernah mempublish di jurnal X tentang penentuan diversitas atau biodiversitas mikroorganisme, kita katakan ikan. Nah, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada suatu substansi ilmu pengetahuan yang ada di sana. Sehingga itu bisa dikatakan self-plagiarism. Makanya di sini penting sekali bagaimana teknik penulisan. Dan memang seperti saya katakan tadi, tell a story ataupun bagaimana kita menceritakan apa yang kita temukan itu merupakan cara terbaik untuk bisa menghindari plagiarism, baik itu self-plagiarism ataupun plagiarism dengan author-author lain. Kemudian menanggapi pertanyaan dari Francisca Apriana Puspitasari, bagaimana menaik penelitian yang terkait tentang iklim. Gitu. Nah, ini juga saya menjawab berdasarkan pengalaman dari teman kita di Unsri kemarin, bahwa ada yang terkendala masalah iklim. Ini mungkin lebih didiskusikan dengan pembimbing, apakah memang harus dipaksakan dengan pengaruh perubahan iklim, atau nanti bisa mencari sumber data-data sekunder gitu, sehingga nantinya kekurangan data yang disebabkan oleh perubahan iklim itu dapat tertutupi. Saya pikir ini lebih ke teknis ya, ini tidak bisa saya samaratakan karena masing-masing dosen mungkin ada yang ingin tertarik sekali menghubungkan pengaruh iklim dengan yang lain gitu. Itu tidak bisa saya jawab secara detail, Pak Putra. Kemudian ini ada pertanyaan dari Silak Siregar, dalam bidang keteknikan, apakah kaidah alur penelitian seperti yang disampaikan? Apakah ini kayaknya lebih ke sains? Nah, mungkin sedikit saya bisa memberi jawaban. Saya kebetulan memang punya latar belakang sains yang kuat, kemudian sekarang saya masuk ke grup yang memang secara punya alur pikir itu sangat teknik sekali, tidak ada science behind, jadi tidak ada sains keilmuannya. Yang saya bisa kasih komentar adalah bahwa perbedaan yang paling mendasar adalah outputnya. Jadi kalau memang kita yang punya latar belakang sains, cenderung akan melihat suatu fenomena itu dari segi ilmu pengetahuannya, artinya dia akan melihat itu sekecil mungkin. Nah, kalau dari segi teknik,
perbedaannya adalah mereka melihat ini apakah bisa dipelajari atau ini apakah bisa dikembangkan. Gitu. Jadi lebih ke proses alurnya tuh lebih ke apa ya, bahasanya tuh ekspansi proses gitu. Jadi lebih kepada apakah ini bisa dibuat, apakah ini bisa diaplikasikan gitu. Mereka tidak begitu peduli dengan bagaimana sains di belakangnya gitu. Nah, pada dasarnya proses penelitian, proses penulisan tugas akhir, proses menulis dan segala macam, saya pikir tidak ada bedanya. Tetapi bagaimana kita melihat objek penelitiannya yang berbeda. Bagaimana orang sains melihat satu fenomena berubahnya air dari bening menjadi merah, dia akan cari tahu apa reaksinya, fenomena fisisnya, apa segala. Tapi kalau orang teknik melihat, kalau berubah warna, potensinya apa, orang nggak mau minum nggak, atau berubahnya nih apakah ada pengaruh temperatur, suhu, apakah volume dan segala macam. Itu lebih kepada sudut pandangnya saja gitu, tidak lebih tapi proses penulisan, proses penelitian dan segala macam, saya pikir itu tidak begitu berbeda. Bagaimana perspektif atau bidang sains, bidang ilmu sosial, ilmu politik ataupun non eksakta itu tidak ada yang begitu berbeda. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Adri. Saya menambahkan terkait dengan yang Francisca tadi ya. Ini memang teknis ya. Bagaimana menentukan tema? Terus solusinya gimana Pak kalau misalkan terjadi perubahan sehingga mempengaruhi waktu? Jadi begini Mbak Francisca, itulah pentingnya mematangkan proposal di awal seperti itu. Perlu dimatangkan bersama tim pembimbing seperti itu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, seperti sumber daya itu perlu diperhitungkan. Peralatan, kemudian dari segi finansial yang disampaikan oleh Dr. Tarmizi tadi ya, itu menjadi ini. Sehingga pada saat pelaksanaannya tidak terkendala oleh hal-hal teknis seperti itu. Tapi kalau misalkan terjadi bagaimana Pak? Bagaimana solusinya? Solusinya begini, jika memang penelitian itu bisa dialihkan pada tema yang sama, tetapi tujuannya sedikit berubah, itu menurut saya tidak masalah. Dan menurut saya juga dosen-dosen yang ada di teknik lingkungan juga selagi temanya itu tidak berubah, tetapi tujuannya ini berbeda, tidak menjawab tujuan yang pertama, itu menurut saya tidak masalah selagi temanya tidak melenceng. Karena kita terpaku dengan yang namanya ada seminar proposal ya di awal ya. Jadi sehingga pada saat sidang nanti tidak boleh terlalu melenceng jauh seperti itu. Jadi solusinya ya begitu. Jadi dialihkan tetapi jangan keluar dari tema yang sudah disepakati pada seminar proposal seperti itu. Karena kalau misalkan sudah menyimpang ya konsekuensinya Anda harus seminar proposal ulang seperti itu ya. Dan itu sangat dihindari seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup ya untuk diskusi kita hari ini, studium general hari ini, dan saya coba menyimpulkan dari proses studium generalnya. Jadi muncul ya di Google Meet semuanya. Yang pertama, penelitian itu dimulai dengan mencari masalah. Memang peneliti atau akademisi itu memang mencari masalah ya, tapi dalam tanda kutip yang positif seperti itu. Setelah mencari masalah, kita mencari solusinya. Kemarin juga ada yang sempat bertanya terkait dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah pendapat sementara ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian itu, kita sudah bisa menyimpulkan secara sederhana gitu. Jadi pendapat permulaan seperti itulah, kesimpulan sementara seperti itu. Ada beberapa penelitian yang memang membutuhkan hipotesis sementara, dan biasanya penelitian itu adalah penelitian uji coba yang skala lab seperti itu. Misalnya
karena saya juga backgroundnya bukan kimia, mungkin kalau misalnya kita mengembangkan sebuah material baru, nah hipotesisnya itu material A dapat menyelesaikan masalah pencemaran di perairan, misalnya seperti itu. Nah itu misalnya hipotesis yang bisa ditarik seperti itu. Nah hipotesis itu kemudian dijawab melalui penelitian yang dituangkan dalam struktur penelitian itu, seperti itu. Kemudian juga yang belum disampaikan tadi adalah tujuan itu dijawab pada kesimpulan. Jadi kalau misalkan tujuannya itu ada 3 misalnya, 1, 2, 3, biasanya di kesimpulannya itu juga ada 3. Jadi seperti itu. Lebih silakan, tetapi harus menjawab tujuannya dulu gitu. Jangan nambah dulu, tapi yang utamanya nggak ada. Gitu. Kemudian tugas akhir itu adalah karya ilmiah, sehingga ditulis secara ilmiah. Nah ini yang biasanya kurang dari mahasiswa. Menulis secara ilmiah dan terstruktur. Jadi belajarlah membuat kalimat yang efektif. Caranya salah satunya itu adalah hindari cara menulis kalimat yang majemuk. Kalimat majemuk itu artinya dalam satu kalimat itu memiliki 2-3 arti. Artinya lebih dari satu maksud gitu ya. Jadi itu dihindarin. Kemudian menulis yang baik itu dimulai dengan membaca ya, membaca dulu yang banyak. Kemudian produk tugas akhir itu selain skripsi hard copy, nanti mahasiswa semua akan diminta untuk menulis jurnal yang nantinya akan diterbitkan dalam jurnal program studi. Minimal, syukur-syukur bisa tembus ke konferensi atau jurnal nasional dan internasional harapannya. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa jurnal itu bukanlah bentuk singkat atau ringkasan dari tugas akhir ya, mahasiswa, teman-teman semuanya. Diperlukan effort atau usaha lebih untuk membuat jurnal gitu dari skripsi yang sudah dilakukan. Oke, demikian studium general yang disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan ucapan terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Tarmizi dan Dr. Adri Huda, yang sudah menyempatkan waktunya, apalagi Dr. Adri. Di sana masih malam ya Pak ya. Oke, mungkin demikian, dan saya mengingatkan kepada mahasiswa bahwa ada tugas resume yang harus Anda kumpulkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Koordinator Studium General Pak Alam. Tolong dikerjakan. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk pembicara yang luar biasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.